wabarakatuh. Renang sehat, renang happy. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua karena ada beberapa orang yang bertanya di kolom komentar video maupun ada yang chat secara pribadi terkait dengan badan yang tenggelam. Ya, jadi ini salah satu pertanyaannya begini, Pak, kalau saya kenapa ya habis ambil nafas tenggelam ke dasar kolam? Nah, ini pertanyaan dari akunnya ini Randy Pratama SK7ME ya, 3 hari yang lalu. Dan sekaligus di kolom itu sudah saya jawab juga. Yang pertama adalah sebabnya karena panik. Kemudian yang kedua, tangan tidak cepat ditusukkan ke depan. Kemudian kaki ditekuk. Dan yang keempat, kepala mendongak atau pandangan tidak ke bawah. Nah, kemudian juga sudah direspon langsung ini. Terima kasih Pak. Oke, nah sebetulnya masalah ini itu masalah yang sangat umum ya bagi pemula. Bagi pemula itu koordinasi antara tangan, kaki, dan nafas itu betul-betul membutuhkan perjuangan ya. Jadi kali ini saya akan mengulas dan memberikan tips bagaimana caranya agar badan kita tidak tenggelam ketika berenang, sekaligus bagi yang kesulitan ya, habis ambil nafas badannya tenggelam. Ikuti videonya. Nah, pertama akan saya kasih contoh dulu teman-teman. Ini kebetulan dari yang belajar bareng dengan saya ini mengalami masalah yang sama. Ini contoh, kita lihat contoh. Coba. Tarik nafas, tusuk, tendang. Nah, oke. Tarik nafas, tusuk, tendang. Nah. Jadi habis meluncur, meluncurnya itu masih ngapung ya. Tapi ketika habis nendang satu, nendang yang kedua, dia ambil nafas, badan langsung tenggelam. Nah, ini akan kita lihat lagi sekali lagi ya teman-teman. Tarik nafas, tusuk, tendang. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman, yang menjadi masalah kita ini sekaligus jadi tip buat teman-teman semua. Ada beberapa kemungkinan badan kita tenggelam ketika habis ambil nafas ya. Kemungkinan yang pertama teman-teman, kemungkinan yang pertama adalah karena kita itu panik ya. Jadi bagi pemula itu sebetulnya badannya itu masih ngambang, itu masih ngapung, tapi karena dia panik, dia merasa tenggelam, maka otomatis kakinya akan diturunkan untuk berdiri. Jadi yang pertama itu panik gitu. Kemudian ada dua tahap yang dalam berenang itu tidak boleh dilewati teman-teman, yaitu tahap pengaturan nafas. Biasanya di awal-awal, saya pun biasanya di awal-awal akan mengajarkan bagaimana mengatur nafas ketika berenang, yaitu lewat tarik lewat mulut dan keluarin lewat hidung. Itu dibiasakan sampai kita itu betul-betul seperti nggak berpikir itu teman-teman. Jadi kita nyoba pertama tentu saja ya karena itu berbeda dengan kebiasaan kita yang hirup lewat hidung dan keluarin lewat hidung atau lewat mulut, maka beberapa kali kita harus penyesuaian. Makanya kalau pas berlatih pernafasan itu saya biasanya mencoba pertama pelan-pelan gitu. Tapi kemudian sampai hitungan ke-20 itu tanpa jeda. Tambah lagi 20 lagi tanpa jeda. Sehingga dia akan terbiasa untuk mengambil nafas pakai mulut dan keluarin lewat hidung. Dan pertama muncul dari air posisi itu masih tetap exhale, masih tetap mengeluarkan lewat hidung. Kemudian tahap berikutnya yang juga tidak boleh hilang itu adalah tahap ngapung teman-teman. Karena ketika kita bisa ngapung di air dalam posisi tahan nafas, maka akan menambah percaya diri kita.
menambah PD kita. Oh, ternyata kalau di air itu sebetulnya kalau kita bener ya, kita bener dan kita bisa ngatur, maka kita nggak tenggelam. Nah, ini penting. Jadi sebelum sebelum sampai pada koordinasi kaki, tangan, kemudian nafas, maka dua dua fase ini, dua tahap ini nggak boleh dilewatkan. Makanya ketika kita lihat ya di kolam renang misalnya teman-teman, di kolam renang ada yang ngajarin ya, ngajarin temennya atau ngajarin anaknya, bahkan sering kita lihat mereka ngajarinnya langsung tangannya harus begini gitu, kakinya harus begini, tirukan saya lah. Dengan ngajari seperti itu malah malah menyulitkan teman-teman. Bisa jadi malah lama sekali dia bisa karena belum belum melalui tahap dia ngatur nafasnya seperti apa, kemudian ngapungnya seperti apa. Jadi belum tentu ya teman-teman, belum tentu bagi mereka yang bisa berenang dia bisa ngajari berenang, karena itu memang membutuhkan belajar. Jadi belajar ngajari berenang begitu. Ini membutuhkan ilmu juga. Jadi kembali di sini bahwa kita dua tahap itu ya tadi, dua tahap tidak boleh dilewatkan dalam belajar berenang. Kemudian di samping itu yang bisa menyebabkan badan kita habis ambil napas itu tenggelam adalah tangan. Tangan kita terlalu lebar teman-teman, ini untuk gaya dada ya. Kalau gaya yang lain kita bahas di lain video tentunya. Habis kita narik seperti ini, kalau kita terlalu lebar begini, maka kesempatan untuk lurus kembali ke depan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Makanya dalam tutorial berenang, ambilnya itu tidak lebar-lebar. Tidak selebar mungkin, bukan. Tapi melebar ke bawah. Nah, kemudian ini disatukan dan ditusukkan cepat ke depan. Kali lagi seperti ini teman-teman. Nah, ini ke bawah dan ini sambil ngayuh ya. Karena kayuhan di sini, kayuhan di gaya dada itu fungsinya dua, yaitu mengayuh posisinya agar badan maju sekaligus ke bawah agar membantu kepala biar bisa nongol untuk ambil nafas. Makanya tidak terlalu lebar. Jadi cukup sekian seperti ini melebar dulu ya teman-teman, melebar dulu kemudian turun dan ini ditusukkan ke depan dengan cepat dan posisinya lurus, tidak naik, tidak juga turun. Jadi lurus sama dengan ini dari punggung sampai sana. Seperti itu. Ini mengenai tangan. Kemudian yang bisa menyebabkan badan kita tenggelam habis ambil nafas ini pada umumnya yang dilakukan oleh pemula ataupun bukan pemula, sudah bisa gaya dada, yaitu habis ambil nafas begini, pandangan ke depan, maka ketika masuk air, masuk lagi, kepalanya tidak tunduk. Harusnya setelah ambil nafas begini, ini kepala tusuk kan teman-teman, tusuk. Lah ini kepala langsung begini. Nah, seperti itu teman-teman. Begini, tusuk dan kepala langsung begini. Tidak mendongak begini masuknya. Nah, seperti itu. Dengan kepala menghadap ke depan, maka kaki kita akan turun. Tetapi kalau kepala kita itu diluruskan dengan punggung, pandangan kita melihat ke bawah, tapi tidak terlalu nempel ya. Ini ada jaraknya sedikit. Yang penting pas di bawah kita, maka kaki ini akan terangkat dengan sendirinya, teman-teman. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kita lihat video ini ya, tarik nafas, tusuk, tendang. Nah, disinilah kelihatan kalau
Habis ambil nafas itu kakinya harus lurus, teman-teman. Ambil nafas begini, ini kakinya lurus, tidak boleh ditarik atau ditekuk. Logikanya saya paham. Logikanya adalah ketika narik dia mau cepet-cepet nendang, begitu logikanya ya. Tetapi ya ini ketika narik harusnya kaki tetap lurus. Baru ketika hampir ya bareng dengan menusuk itulah kaki ditekuk dan nendang. Seperti itu teman-teman. Jadi berbagi kita kali ini untuk teman-teman para pemula yang kesulitan habis ambil nafas badannya tenggelam. Nah, dicoba tip-tip itu. Ya, kemungkinan teman-teman akan mendapatkan jawaban yang berbeda mungkin dari orang lain gitu. Tapi ini berdasarkan pengamatan saya dari beberapa orang, dari banyak orang yang berenang, dan tentunya dari belajar ketika kita mengajar orang berenang. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman tidak tenggelam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renang sehat, renang